Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh dan salehahnya Miss. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa ya nak, hari ini kita sudah mulai lagi belajar setelah ujian mid semester. Nah, Miss harap anak-anak Miss semua masih sehat dan semangat belajar dari rumah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zadani ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya robbal alamin. Baiklah nak, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan kita hari ini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat, sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis makanan hewan. Apa saja ya jenis makanan hewan? Nah, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Nah, bagian-bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun, batang, buah, dan biji. Nah, itu bagi hewan pemakan tumbuhan. Sedangkan beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Nah, mari sama-sama kita baca ya nak. Penguin atau penguin. Ordonya Speniciformes, familynya Spenicidae. Nah, penguin ini adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang dan secara umum hidup di belahan bumi selatan. Umumnya, penguin memakan krill atau sejenis udang, ikan, cumi-cumi, dan hewan air lainnya yang tertangkap ketika berenang di laut dengan paruhnya. Penguin dapat meminum air laut karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah. Garam itu lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernapasan penguin. Penguin terlihat tidak takut dengan kehadiran manusia. Mereka akan mendekat pada kelompok peneliti yang sedang mempelajari mereka. Nah, teks yang barusan kita baca tadi adalah teks non-fiksi. Ingat ya nak, teks non-fiksi. Nah, apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan data-data dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jenis-jenis teks non-fiksi adalah artikel, opini, resensi buku, karangan ilmiah, skripsi, tesis, tulisan-tulisan yang berisi pengalaman pribadi si penulisnya, seperti diary, chicken soup for the soul, laporan perjalanan wisata. Nah, berita di koran, majalah, tabloid, film, dokumenter, dan masih banyak lainnya. Nah, selanjutnya,
kita membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Nah, pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua. Ingat ya nak, ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar, yaitu danau, dan ekosistem air asin, yaitu laut. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Nah, sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia, seperti sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Selanjutnya, kita membahas tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kalau tadi kita membahas jenis makanan hewan itu ada dua, yaitu tumbuhan dan hewan lainnya. Nah, sekarang kita menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama di sini ada herbivora. Nah, herbivora ini ya nak, herbivora. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring karena mereka pemakan tumbuhan. Selanjutnya adalah karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Sebagian besar hewan yang termasuk di dalam kelompok ini merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring. Nah, fungsi gigi taring ini untuk mencabik daging mangsanya. Selanjutnya ialah omnivora. Hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Nah, memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham, hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Jadi dia bisa memakan hewan ataupun memakan tumbuhan. Lebih dikenal dengan pemakan segalanya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita membahas tentang mengenal letak geografis Indonesia. Nah, jika kamu adalah anak Indonesia, kamu harus tahu di mana letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Nah, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antar dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia loh. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Nah, untuk melihat posisi geografis Indonesia, kita dimudahkan dengan adanya peta. Dari peta kita bisa melihat letak seluruh dunia. Jadi berikut kita akan membahas tentang komponen-komponen peta. Nah, yang pertama adalah judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, di sini ada skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Selanjutnya, ada simbol, merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Selanjutnya ialah mata angin, merupakan pedoman atau arah mata angin. Nah, selanjutnya ada legenda, merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Yang terakhir ada garis astronomis, yaitu merupakan garis khayal pada muka bumi.
Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak Miss bisa melihat peta dalam atlas kalian ya, Nak. Selanjutnya, kita membahas tentang peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kalau kita seperti biasa sedang ada di sekolah, pasti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Iya, Hari Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, berikut adalah isi Sumpah Pemuda. Mari kita baca sama-sama ya, Nak. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman atau W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Nah, dalam di negara kita pun, di kalender pun Hari Sumpah Pemuda diperingati dengan tanggal merah ya kan, Nak? Nah, jadi kamu juga harus mengingat tentang Sumpah Pemuda ini agar kamu menjadi pemuda-pemuda generasi bangsa yang bersemangat. Nah, Miss rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Atas segala salah, Miss ucapkan maaf dan jangan lupa dikerjakan LKS-nya ya, Nak. Miss tunggu seperti biasa sampai jam 10 malam. Nah, Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.